Ya, Anda kembali bersama kami dalam dialog Sebahagia Apakah Indonesia, masih dengan Imam Prasojo dan juga Salito Wirawan Sarwono. Dan ini kita lihat, sebelum kita lanjutkan ke dialog, kita akan melihat ini beberapa pendapat dari masyarakat. Apa versi bahagia dari masyarakat? Satu, di hati, rasa di hati bahwa kita memiliki rasa nyaman, rasa tenang, terutama berada dengan orang-orang di sekitar kita yang mencintai kita dan yang kita cintai. Bahagia itu antara harapan dan kenyataan, antara harapan ya, dan tidak ada gap antara kenyataan dan kebahagiaan dan harapan. Dan kedua, mampu memenuhi kalau kita melihat orang senang dengan apa yang kita lakukan, nah itu. Jadi dua hal. Saya bahagia itu ketika kita masih bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa berbagi dengan orang lain. Ketika orang lain juga bahagia ketika melihat kita, itu buat saya udah bahagia. Bahagia itu banyak ya, tapi momen-momen bahagia saya mungkin ketika saya suka nari gitu. Jadi ketika saya menari, mendengarkan musik atau gending yang disuarakan dan saya bisa mengikuti gerakan, itu bahagia buat saya. Buat saya bahagia itu sederhana. Ketika kita bisa membuat orang lain tersenyum di sekeliling kita, itulah bahagia. Buat saya bahagia itu adalah ketika kita bisa melakukan sesuatu yang kecil tapi kemudian itu memberikan arti buat orang di sekeliling kita. Buat saya bahagia itu ada keseimbangan antara kehidupan keluarga dengan kehidupan dengan orang lain. Saya bisa bersama dengan keluarga dan juga bisa berguna untuk orang lain, berbuat sesuatu buat orang lain. Itu aja. Bahagia itu pada saat kita kita mendukung suami dan apa yang suami cita-citakan tercapai. Terus kedua, pada saat kita bisa menyekolahkan anak kita dengan baik di sekolah yang aman, nyaman, dan tentu saja nanti jadi anak yang berguna. Itu aja. Iya nih Prof. Sarlito dan Mas Imam, ini kita lihat bahagia itu sederhana kalau menurut beberapa masyarakat Indonesia. Berada di samping orang yang kita sayangi dan juga harapan dan kenyataan tidak ada gap. Ini tadi mungkin yang sesuai dengan indeks yang dikatakan bahwa harapan mungkin masyarakat ingin hidup yang lebih baik dengan infrastruktur yang ada. Mungkin seperti itu yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau saya melihatnya tadi yang disebut itu kan, kalau saya catat di sini, itu semuanya ekspresi psikologi, rasa, cinta, harapan, senyum, berbagi, suka, arti, membahagiakan orang lain, cita-cita, kan itu. Jadi kalau orang punya ini semua, walaupun gunung meletus, kalau tetap punya nggak apa-apa, tetap bahagia. Oke. Jadi itu memang versi yang masyarakat yang memang inginkan seperti itu. Pantas saja kita masyarakat penduduk kita cukup bahagia dengan keadaan Indonesia seperti ini. Kalau saya melihatnya adalah kebahagiaan itu adalah sebuah resultan dari dinamika faktor-faktor eksternal dengan kondisi jiwa batin, bagaimana kita mengelola hati. Jadi hatinya kita punya manajemen hati yang luar biasa, tetapi gajinya kecil, ya, terus lingkungannya macet gitu. Itu juga akan mempengaruhi. Nah, kita di Indonesia ini, ya, manajemen hati itu luar biasa. Walaupun itu kita gaji kecil, lingkungan polusi, macet tiap hari, banjir tiap tahun, tapi masih bisa ketawa. Jadi ada lagunya kan, jagalah hati, jangan kotori, ada lagunya. Ada lagunya lah. Tapi pada saat yang sama, Pak, ini kalau ini yang eksternal faktor ini, yang tadi itu nggak diurus, lama-lama kemampuan kecerdasan kita mengelola hati itu juga akan tergerus. Nah, oleh karena itu, kewajiban Pak Sarwono, Pak Sarlito adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan psikologis. Tapi buat para ahli infrastruktur, jangan sampai pembangunan infrastruktur itu terus kemudian menistakan manusia. Orang manula tangganya curam benar. Lama-lama ngerundel terus ini Pak Sarlito, udah saatnya ini. Kalau kita lihat memang sampai kapan mungkin masyarakat Indonesia akan merasa kebahagiaan itu ya cukup sederhana saja yang dirasakan ya, hanya melihat dan tanpa harus mengkritisi apa yang terjadi sebenarnya, Prof. Jadi sekali lagi itu kan, kalau bagian itu kan relatif ya, subjektif sekali. Sehingga kalau kita mau mendapatkan atau mendorong kebahagiaan pada masyarakat, memang
ujung-ujungnya subjektif. Tetapi sebelum itu memang harus ada upaya-upaya yang terukur. Karena itu memang dalam penelitian ini kan semua variabelnya terukur. Karena itulah kemudian apa yang harus dilakukan juga bisa diproyekkan dalam proyek pemerintah itu. Iya, ini jadi seolah ya jadi terlihat mudah. Mungkin pemerintah melihat bahwa masyarakat kita orang yang cukup bersyukur karena selalu menjaga hati. Jadi ya dengan pekerjaan yang ada, dengan gaji yang kecil tadi, hingga akhirnya ya mereka merasa malah bahagia. yang saya khawatir adalah elit-elit ini banyak yang nggak bersyukur, Pak. Jadi mobil 1 kurang, 2, 3, 4, 5 sampai mobil mewah berenteng gitu kan. Nah itu saya kira, saya melihat itu adalah sebuah ketidakbahagiaan ya, karena dia pacu terus itu. Nah jadi dalam dunia yang punya lebih Harrier gitu ya Pak. Jadi kalau rakyat kita ini kan nerimo gitu loh. Jadi kondisi yang seperti itu jangan sampai kita itu terjebak ke dalam stimulasi-stimulasi yang akhirnya orang tidak bersyukur. Di dalam penelitian psikologi ditemukan bahwa untuk coping pada stres ya, di Indonesia itu ada satu variabel yang tidak ada di luar. Jadi kalau di luar itu ada 2, itu coping terhadap stres itu kita fokus pada problemnya, kita pecahkan, atau kita kemudian lari ke emosi, marah, depresi gitu. Nah di Indonesia ada yang disebut religi coping, yaitu terus menyerah, kemudian terus tawakal, tawadu, terus nanti malam-malam dia dialog sama Allah, itu kan teknik-teknik itu kan diajaran itu bisa betul-betul bisa menurunkan ketidakbahagiaan. Cuman kalau di sisi lain agama itu dipakai juga buat nyerbu orang begitu kan, buat kekerasan begitu. Tapi agama juga kan memperingatkan, misalnya orang yang bermewah-mewah, bermegah-megahan, orang yang rakus, greediness, itu saya kira apapun ukuran fisik ya yang dia capai itu sulit untuk bahagia, Pak. Kalau seandainya dia berpacu dengan baru mobil 1 kepengen 2, 2, 3, 4. Itu mungkin titik kebahagiaannya tidak terbatas sehingga akhirnya Merdeka memacu terus untuk mendapatkan di mana kebahagiaannya dia, atau mungkin dia sendiri tidak tahu di mana aktualisasi dirinya itu diukur dengan materi sih. Kalau Maslow itu kan bilang bahagia dengan istri 1 kurang. Istri 2, istri 2 kurang. Itu mungkin bisa menjadi domain berikutnya dalam poin-poin berikutnya. Oke, baik Pak Imam dan juga Pak Sarito, kita akan lanjutkan berikutnya. Ini kira-kira Indonesia bisakah menjadi, kalau yang tadinya cukup, bisa nggak menjadi negara yang bahagia, penduduknya juga bahagia dengan presiden yang baru? Mungkin kita akan menjawabnya usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.